Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Paket. Oh iya benar. Dengan penerima atas nama Muhammad Faizin. Iya benar mas. Silakan dicek dulu mas. Makasih mas. Loh, udah jam berapa ini mas? Kok paketannya baru diantar? Udah malam ini. Mohon maaf ya mas atas keterlambatannya. Oh iya nggak apa-apa. Besok jangan diulangi lagi ya. Iya mas. Udah, makasih. Ya, saya lanjut dulu ya mas. Oh iya sana. Ya Bu, silakan Bu. Saya izin melaporkan hasil perekaman bulan Agustus. Dari hasil laporan perusahaan kita mendapatkan peningkatan setiap harinya. Terdapat 150 paket per hari. Namun dari hasil analisa saya, kita kekurangan kurir untuk mengirim barang. Saya ada usulan untuk melakukan penambahan kurir baru. Dan bagaimana menurut Bapak? Baik, Ibu Maya, terima kasih sekali atas usulan dan masukannya. Akan tetapi kita harus lihat dulu dari sisi keuangan dan marketing. Dan mungkin nantinya kita akan mengadakan rapat 2 hari ke depan. Dan nanti saya akan melakukan lagi di WhatsApp. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ini dapat dipertimbangkan untuk depannya. Dan mungkin itu saja laporan dari saya. Saya izin untuk kembali ke ruangan saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi pada rapat hari ini kita akan membahas soal rencana open rekrutmen kurir terbaik secepat mungkin. Namun sebelum itu kita harus melihat terlebih dahulu dari keuangan perusahaan. Lalu bagaimana Bu Amalia tentang keuangan perusahaan bulan lalu? Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Setelah saya hitung-hitung, perusahaan kita dalam 30 hari terakhir mendapatkan keuntungan sebesar 9 juta. Itu udah termasuk keuntungan bersih. Untuk gaji karyawan tetap, itu sebesar 5.400.000 untuk 2 karyawan. Sedangkan untuk bensin, itu sejumlah 800.000 per 4 minggu. Dan kita masih mempunyai uang sebesar 2.800.000. Seperti itu laporan keuangan bulan Agustus kemarin. Baik, terima kasih atas laporannya Bu Amalia. Jadi dari laporan hasil keuangan ini, apakah kalian punya usulan untuk rencana open rekrutmen kali ini dengan sisa keuangan perusahaan kita? Pak, saya berusulan. Jika dilihat dari laporan keuangan, kita mampu untuk open rekrut kurir part-time aja. Jika dilihat dari keuangan kita dengan kondisi yang sekarang ini, kita bisa membedakan jam kerja antara biaya kurir tetap dan kurir part-time. Mungkin seperti itu, Pak.
Berarti untuk biaya kuliah part-time kira-kira berapa ya perbandingannya? Saya berusulan untuk biaya kuliah tetap per paketnya itu 1.500 dan biaya kuliah part-time kita beli 1.300 per paket. Baik Bu Maya, terima kasih atas usulannya. Nanti saya akan jadikan patokan sebagai perhitungan untuk proses rekrutmennya. Terima kasih atas penjabarannya dari masing-masing tim, dan rapat akan saya tutup. Dan mungkin apakah dari kalian setuju dengan kita mengadakan open recruitment kurir di perusahaan ini? Setuju Pak. Oke, mungkin nanti saya akan mengadakan rapat lanjutan dan informasi selanjutnya akan diinfokan melalui WhatsApp kembali. Baik, terima kasih kembali saya ucapkan untuk rapat hari ini, dan semoga rapat ini mendapatkan hasil yang baik. Dan dengan begitu saya tutup. Ya. 2,000 years. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk open recruitment kurir part-time yang kemarin kita bahas. Jadi kita mulai dari laporan keuangan. Bagaimana keuangan? Baik, terima kasih. Setelah saya hitung keuangan yang ada, hasil keuangan itu hanya mampu membayar gaji karyawan part-time. Dengan perhitungan dari keuntungan yang kemarin, yaitu 2.800.000, kita dapat merekrut satu kurir part-time dengan perhitungan 1.300 per paket. Dengan ia mengirim 30 paket per hari dan uang bensinnya 400.000 per 4 minggu. Maka ia mendapatkan gaji dan juga uang bensin sebesar 1.570.000 per 30 hari. Oke, terima kasih Bu Amalia. Lalu sekarang dari tim SDR, bagaimana kualifikasi kurir part-time yang akan kita rekrut Bu Maya? Baik Pak, saya akan menjelaskan bagaimana kualifikasi kurir untuk part-time. Itu ada 6, mungkin nanti bisa ditambahkan. Yang pertama, pendidikan minimal SMK atau SMA. Yang kedua, umur maksimal 30 tahun hingga memiliki SIM C. Yang keempat, mampu membaca peta atau menggunakan GPS. Yang kelima, jujur dan mampu bekerja di bawah tekanan. Yang keenam, pengalaman minimal 1 tahun sebagai kurir yang diutamakan. Sekian penjabaran kualifikasi dari saya Pak. Untuk jam kerjanya kurir part-time adalah 5 jam per hari. Dan sebelum itu saya meminta 3 staf untuk membantu dalam proses rekrutmen. Baik, terima kasih Bu Maya. Mungkin nanti dari staf akan diberitahu untuk ikut dalam proses rekrutmen. Dan kemudian untuk bagian marketing, bagaimana untuk sistem rekrutmennya Bu Alia? Apakah sudah dipertimbangkan? Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya telah memikirkan untuk sistem rekrutmen akan dilakukan melalui 2 sistem, yaitu offline dan online. Untuk online, kita melakukan promosi open rekrutmen melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook, serta mengirimkan formulir pendaftaran melalui email perusahaan. Dan untuk offline dilakukan untuk tes psikotes. Terus untuk timeline pelaksanaan mulai dari pemberitahuan informasi sampai pengumuman, apakah sudah ditentukan? Baik Pak, untuk timeline pelaksanaan pemberitahuan informasi melalui media sosial dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 2025. Sedangkan seleksi berkas dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2025. Selanjutnya pemberitahuan lolos seleksi berkas dan tes psikotes dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2025. Selanjutnya pengumuman lolos tes psikotes dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2025. Pelaksanaan wawancara dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober juga. Setelah itu pengumuman lolos wawancara dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober dan Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Alia. Selanjutnya apakah ada masukan ataupun tambahan dari semuanya? belum Pak. Baik, jika tidak ada masukan lagi dari semuanya, mungkin saya akan simpulkan hasil pembahasan hari ini. Bahwasanya kita akan mengadakan open recruitment kurir part-time pada tanggal 14 Oktober 2025. Dan untuk pemberitahuan informasi yaitu melalui sosial media, yang dimana seleksi berkas dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober
dan pemberitahuan lolos seleksi berkas dan tes psikotes dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2025. Terus lanjut, pengumuman lolos tes psikotes dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2025. Lanjut lagi, pelaksanaan wawancara yaitu dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2025 dan pengumuman lolos wawancara dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2025. Dan yang terakhir, pelaksanaan teks praktek dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2025. Dan saya kira rapat pada hari ini cukup sekian, dan saya harap open recruitment ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan. Amin amin. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Baik, selamat siang. Perkenalkan dulu, Anda dari mana dan riwayat pendidikan Anda. Ya, perkenalkan, nama saya Misrahudin dari Bogocari. Pendidikan saya terakhir SMA di Bogocari, yaitu SMA 1 Bogocari. Kemudian Anda lulusan Jurusan akuntansi. Baik, boleh paparkan pengalaman Anda sebelum di sini? Ya, sebelum saya melamar kerja di sini saya bekerja di Alfamart bagian kasir. Sebelumnya kamu tuh mendapatkan informasi rekrutmen itu dari mana? Dari media sosial, Lebih tepatnya di Instagram. Selamat siang semuanya. Sebelum memulai tes, saya akan membacakan ketentuan selama tes berlangsung. Yang pertama, peserta wajib datang 15 menit sebelum ujian berlangsung. Yang kedua, peserta wajib menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang ketiga, peserta tidak diperbolehkan bekerja sama dengan peserta lainnya. Yang keempat, bila terjadi kecurangan, maka peserta akan langsung dikeluarkan dan dianggap tidak mengikuti. Yang kelima, bila peserta telah menyelesaikan tes, maka diperbolehkan meninggalkan ruangan. Silakan mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ada dan selamat mengerjakan. A few moments later. Bapak izin melaporkan dari hasil rancangan kita kemarin, dari wawancara sampai tes psikotes, dari 5 orang terseleksi 2 orang, dan dari tes psikotes 2 orang itu terseleksi 1. Jadi kita akan mengumumkan hasil untuk lolos, yaitu 1 orang atas nama Aditya Saputra. Bagaimana menurut Bapak? Oke, baik, terima kasih Bu Maya atas paparannya. Menurut saya itu sangat baik sih. Oke. Jadi untuk selanjutnya, apa tindakan Bapak yang akan dilakukan untuk hasil pengumuman? Baik. Sebelumnya saya mau tanya dulu Bu Maya, kenapa dari sekian banyaknya pelamar itu yang diterima itu Mas Adi? Karena Mas Adit ini sudah memenuhi kualifikasi spesifikasi dari standar perusahaan kita. Jadi kita akhirnya meloloskan atas nama Mas Adit, gitu Pak. Kali ya, terima kasih banyak ya Bu Maya dan atas tenaga kerjanya bersama tim. Mungkin nanti kita ada makan-makan lah ya. Benar Pak? Benar. Iya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih.
Alhamdulillah terima akhirnya. Setelah sekian lama nganggur akhirnya terima jadi kurir. Baik, selamat pagi semuanya. Permisi Pak. Atas informasi dan usulannya, mungkin tapi kita Di Geboy Muzair Ini udah mau.